Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suyanto dan juga teman-teman yang menonton video ini. Di sini saya Muhammad Irfan Malfata dengan NRP 509201026 akan mempresentasikan tugas proyek sistem instrumentasi saya. Jadi untuk sistem yang saya tinjau pada tugas ini yaitu sistem instrumen primary reformer superheat steam burner dari sebuah steam system yang digunakan pada unit produksi amonia. Superheat burner berperan dalam memasukkan uap panas tingkat lanjut dengan membakar langsung melalui tube coil menggunakan gas metana atau CH4 sebagai bahan bakarnya. Steam yang dihasilkan berupa high pressure steam, medium pressure steam, dan juga low pressure steam yang berfungsi sebagai penunjang utilitas plant. Di antaranya sebagai sumber panas heat exchanger, sudah penggerak kompresor, dan turbin guna pembangkitan listrik, dan dimanfaatkan untuk instrumen dengan sistem pneumatik. Dalam konteks oil and gas industry sendiri, superheated steam juga digunakan dalam beberapa teknik enhanced oil recovery seperti steam injection dan juga proses sterilisasi serta distilasi. Jadi kita bisa langsung mulai dengan proses flow diagram dari steam systemnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa demineralized water yang berasal dari OSBL akan masuk ke deaerator dan akan dipompa oleh high pressure boiler feed water pump untuk masuk ke steam generator di mana steam generator akan memanaskan air pertama. Air sudah dipanaskan, kemudian akan masuk ke steam drum untuk dipisahkan fasanya antara cairan atau fluida dan juga steam. Yang mana steam ini kemudian akan dipanaskan lagi pada high pressure steam superheater untuk memasukkan uap kering, kemudian akan dipanaskan lebih lanjut di primary reformer untuk menghasilkan high pressure steam, medium pressure steam, dan juga low pressure steam tadi. Untuk kemudian disebarkan ke seluruh unit yang membutuhkan. Selanjutnya kita ada piping dan instrumentation diagram. Dan di piping dan instrumentation diagram atau PNID ini kita berfokus pada high pressure steam superheater dan dengan unit utamanya itu primary reformer, atau dengan kata lain bagian ini dari proses flow diagramnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa steam yang berasal dari steam drum tadi akan masuk ke high pressure steam superheater dan akan dipanaskan oleh proses gas sebelum masuk ke primary reformer, di mana akan dipanaskan lebih lanjut oleh burner. Dan pada primary reformer ini dikontrol oleh 4 loop yang terdiri atas 2 loop pressure yaitu loop 1018 dan juga loop 1013 dan juga 2 loop temperature yaitu loop 1005 dan juga loop 1020. Jadi di sini kita akan membahas setiap bagian loopnya. Yang pertama itu ada loop 1005 dan dari loop 1005 ini keluaran dari primary reformer yaitu uap kering sudah dipanaskan akan dibaca temperaturnya oleh temperature transducer 1005 dan kemudian akan mengirimkan sinyal listrik kepada temperature indikator controller dan temperatur transducer untuk kemudian diubah menjadi sinyal pneumatik yang kemudian akan menggerakkan dan mengatur bukaan dari valve 1005 ini. Dan valve 1005 ini akan memasukkan fuel gas sebagai bahan bakar dari burner. Jadi apabila bacaan suhunya terlalu rendah, maka katup akan terbuka dan fuel gas akan masuk untuk memberikan bahan bakar tambahan kepada burner pada primary reformer. Selanjutnya ada loop 1018 yang mana di sini mengatur katup PV 1018. Jadi data pressure akan dibaca oleh transmitter dan kemudian akan diteruskan kepada controller dan juga transducer untuk kemudian mengatur bukaan PV 1018. Dan hasil bukaan ini yaitu adalah proses gas tadi yang digunakan untuk pembakaran HP steam superheater. Jadi proses gas sisa kemudian akan dilewati melalui katup untuk selanjutnya digunakan untuk proses-proses lainnya. Dan dari primary reformer tadi, uap superheat uap kering yang sudah dipanaskan akan menjadi high pressure steam yang merupakan output dari primary reformer. Tapi masih ada output lainnya. Selain high pressure steam, beberapa bagian dari uap kering yang sudah dipanaskan tersebut akan lanjut menuju katup atau gate 1013 yang mana bukannya diatur oleh pressure transmitter 1013. Apabila sudah melewati katup ini, kemudian akan menemui heat exchanger, yang mana uap kering yang sangat panas tadi dengan pressure atau tekanan tinggi, kemudian akan melewati heat exchanger untuk kemudian selanjutnya diolah menjadi medium pressure steam. Namun, masih terdapat loop 1020 yang mengatur katup bukaan temperatur valve 1020. Jadi, data temperatur dari medium pressure steam ini kemudian akan digunakan untuk mengatur bukaan TV 1020 yang akan memberi jalan masuk untuk steam yang berasal dari eksternal. Yang juga dan steam eksternal inilah yang digunakan sebagai salah satu steam line yang digunakan pada heat exchanger
untuk menghasilkan medium pressure steam. Selanjutnya, terdapat instrument and process symbol dan juga identification tag, yang mana kita akan menjelaskan tentang simbol dan dari instrumen dan juga proses dan juga identifikasi teksnya masing-masing. Jadi kita bisa dilihat di sini bahwa komponen-komponen instrumen ini dia memiliki simbol 2 huruf atau 3 huruf seperti PY, PIC, TT, dan juga angka di bawahnya. Jadi dan juga memiliki bentuk yang berbeda. Ada yang bulat dengan strip di tengah dan juga kotak dengan bulat dan juga strip di tengah. Jadi apa maksud dari tulisan angka dan juga simbol tersebut? Jadi yang pertama itu ada pressure transmitter yang bentuknya bulat dengan strip di tengah. Jadi PT ini kepanjangannya itu pressure transmitter. 1018 pada ini menyatakan loop number-nya. Jadi untuk temperature transmitter, loop-nya adalah 1005. PIC menyatakan indikator controller baik untuk pressure dan juga temperature, dan juga Y pada pressure pada PY dan juga TY menyatakan transducer. Adapun bentuknya sendiri apabila bulat dengan strip itu menyatakan instrumen discrete yang terletak di atau di depan panel atau konsol tengah atau juga utama. Sedangkan untuk kotak dengan bulat dan juga strip menyatakan instrumen primer atau bagian dari DCS yang terletak di atau di depan panel atau konsol tengah atau juga utama. Selain instrumen kontrol ini juga terdapat pressure valve yang merupakan dan juga temperature valve yang keduanya merupakan katup generik dengan aktuator. Juga terdapat 4 jenis sinyal yang terdapat 4 jenis piping dan juga 2 jenis piping dan juga 2 jenis sinyal yang terdapat pada diagram ini. Jadi ada electrical signal yang dihasilkan oleh transmitter dan diteruskan oleh temperature dan dilanjutkan oleh indikator controller, dan juga transducer yang diubah menjadi electrical menjadi sinyal pneumatik. Setelah itu ada main piping line yang menunjukkan piping line utama dari sistem, dan juga instrumen piping line atau impulse piping line yang menyatakan piping line sampingan dari sistem. Selanjutnya untuk logo ini menyatakan shell and tube heat exchanger yang digunakan untuk mengubah high pressure steam menjadi medium pressure steam. Selanjutnya terdapat loop diagram tentunya kita akan bahas tentang loop diagram dari high pressure steam temperature loop. Jadi loop diagram ini hanya membahas salah satu loop saja, tapi akan membahas secara detail perkabelannya dan juga sinyal, bagaimana proses dari sinyal mulai dari transmitter hingga sampai menuju valve. Dan di sini kita akan berfokus ke loop 1005, yaitu merupakan loop high pressure steam dari primary reformer yang terdapat di sini dan akan mengatur bukaan dari valve 1005. Jadi untuk cara membaca loop diagram ini kita bisa melihat bahwa yang pertama itu dimulai dari temperature transmitter 1005. 0 sampai 1500 F itu menyatakan input calculation dari temperature transmitter, yang mana dia akan dapat membaca bacaan suhu mulai dari 0 sampai 1500 Fahrenheit dan akan mengubahnya menjadi sinyal listrik sebesar 4 hingga 20 mA. Kabel di sini menyatakan kabel atau bagian atau menyatakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan instrumen kepada controller. Jadi di sini ada kabel TT1005 yang merupakan bagian dari transmitter, dan di sini ada kabel TY1005B yang menghubungkan controller dengan temperature transducer. Red and black menyatakan warna kabel, JB menyatakan junction box, dan juga TB menyatakan block. Dan juga TB menyatakan block. Sementara angka 3 dan 4 di sini menyatakan blok yang terdapat pada TB15, TB11, dan tersebut. Jadi sinyal listrik yang berasal dari TT1005 ini akan masuk melalui TB15 dan akan lanjut ke TB11 sebelum masuk ke TIC atau controller. Dari TIC atau controller ini kita dapat perhatikan bahwa tanda panahnya berubah menjadi negatif. Maksudnya apa? Terjadi reverse action pada bagian controller ini. Apabila tanda panahnya positif atau mengarah ke atas, artinya sinyal yang dihasilkan oleh sistem itu berbanding lurus dengan bacaannya. Dengan kata lain, semakin besar input, maka semakin besar juga output-nya. Akan tetapi, apabila panahnya mengarah ke bawah, maka semakin besar input-nya, semakin kecil output-nya. Kenapa ini terjadi?
dikarenakan pada controller ini mengatur bukaan valve sesuai dengan kebutuhan suhu. Jadi apabila suhunya lebih rendah, maka valve tidak perlu dibuka. Dan apabila suhunya tinggi, valve tidak perlu dibuka. Dan apabila suhunya rendah, maka valve perlu dibuka untuk membiarkan bahan bakar masuk. Seperti yang kita bisa lihat pada PNID ini, pada PNID-nya. Adapun ES atau VAC ini merupakan emergency switch, dan kemudian dari TIC ini akan lanjut ke arah temperature transducer. Dan dari temperature transducer ini kemudian akan mengubah sinyalnya menjadi sinyal pneumatik untuk mengatur bukaan valve atau TV 1005. Adapun ICE20 atau PS ini jadi source utama, jadi source power utama untuk temperature transducer. Di bawah loop diagram, selain ada detail tentang tanggal dan juga nama diagramnya, juga terdapat tag number, description, input calculation, output, dan juga note tambahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di mana tag number ini menunjukkan simbol dan juga indikatornya. Description menyatakan makna dari tag number ini. Input calculation dan output calculation menyatakan input dan juga outputan dari komponen tersebut. Sebagai contoh dari controller, inputnya dibalikan dari 4 hingga 20 mA menjadi 20 hingga 4 mA, dan pada transducer mengubah inputnya dari 20 sampai 4 mA menjadi 3 sampai 15 PSI. Dan nodes ini menyatakan informasi tambahan mengenai komponen tersebut. Sebagai contoh pada controller, jadi reverse action yang mengubah inputnya dari bacaan inputnya dari 4 hingga 20 mA menjadi 20 hingga 4 mA. Dengan kata lain, outputnya semakin kecil apabila inputnya semakin besar. Dan terakhir kita mempunyai functional diagram. Jadi di sini karena kita terdapat dua jenis loop, yaitu pressure dan juga temperature, kita dapat membuat dua functional diagram. Dan functional diagram ini menyatakan garis besar apa yang terjadi pada sistem. Jadi untuk pressure transmitter, kemudian bacaannya akan diolah oleh PID untuk mengatur bukaan dari pressure control valve. Sama halnya dengan temperature transmitter, bacaan pada temperature transmitter akan diolah oleh PID untuk mengatur bukaan dari temperature control valve. Jadi sekian penjelasan saya untuk proyek sistem instrumentasi ini. Semoga informasinya mudah dipahami dan juga dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.